Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini di acara Cirebon Katon Bersih Road to School. Ini edisi terakhir ya, tepatnya di SMP 2 Susukan Lebak. Kira-kira di edisi pamungkas ini apa yang akan kita kerjakan? Mari. Assalamualaikum Bu. Ya. Permisi Bu. Ya. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Bu. Hari ini kami dalam program Cirebon Katon Bersih Road to School. Ini terkait satu program kreativitas tentang pemanfaatan limbah organik. Ya. Kami mohon izin mau berkunjung ke SMP 2 Susukan Lebak ini Bu untuk kita berbagi karya untuk buat produk dari limbah anorganik Bu. Ya, dengan senang hati, siap Bu. Udah disiapkan. Gitu ya Bu ya. Aduh. Terima kasih sebelumnya nih Bu. Ya, oh ya Bu, ini sebelumnya kami mau sedikit nanya-nanya nih Bu. Boleh. Terkait upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh SMP 2 Susukan Lebak ini Bu tentang kreativitas khususnya limbah anorganik Bu. Ya. SMP 2 Susukan Lebak, alhamdulillah seminggu yang lalu kami sudah memproduksi, artinya dari limbah, diantaranya limbah plastik ya, dibikin apa Bu? Dibikin lampion Pak. Oh lampion. Ya. Wah, kalau Bapak ya ingin tahu mangga. Nanti lihat ya. Terus apa lagi nih Bu? Terus yang mudah-mudahan yang di lain, yang di SMP yang lain tidak ada Pak, karena kami ceritakan sedikit bahwa guru-guru kami itu selalu ikatan keluarganya ini sering makan-makan, di antaranya minumnya tuh akan ada dari botol-botol ya. Itu kalau botol-botol itu kalau dijual malah tak laku Pak. Iya, makanya kami sudah artinya sedang melaksanakan program itu P5. Iya, P5 yaitu penggunaan limbah botol menjadi lebih baik. Gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Di antaranya bisa untuk minum, artinya gelas, kemudian digunakan kembali Bu ya? Iya, digunakan kembali. Artinya tidak dibuang begitu aja begitu saja. Karena itu nggak laku. Makanya kalau itu bisa sih, bisa ini, tapi dimanfaatkan kembali oleh kami. Siap.
Oke. Bu, kita boleh izin lihat-lihat yang apa aja yang udah dibikin di SMP ini, Bu? Di antaranya yang lampion ya Pak ya? Boleh, silakan, Oke, Bu. enggak. Ya, mari. Enggak, Bapak kita lihat Siap. lampion yang Ayo, sudah Bu. kami kerjakan. Boleh, silakan, Bu. Ya. Oke. Ini produk lampion, Bu ya. Wah, lampion. Ini kalau pemirsa, itu tinggal di ini kan saja dia akan ini Iya. lihat tuh. Ini dari satu ini tuh ada 23. Ini- Kemudian ininya tuh semuanya itu berapa plastik nih, Bu, yang dihabiskan ya, untuk satu lubang ini? 23, kemudian 22, 20, Iya. 16, 11 dengan 5. Kemudian disatukan. Oh, itu ada rumusnya, kali Bu? 5. Iya. Jadi 20 Pemirsa, 23 satu, iya. kemudian 20 Iya. apa? 22, 22, 2 iya. kiri kanan, nantinya Iya. disatukan tuh, Pak. Jadi 23 1, Iya. 22, 20, 16, 11 dengan 5 disatukan. Satukan. Disatukan Ini bedanya yang berkarya dari sekolah. Iya. Matematik sekali, Bu. Iya. Iya. Jadi semua produknya itu sudah terukur. Ini udah industrial nih, Bu, seperti ini, Bu, Iya. bagus. Jadi Iya. orang siapapun kalau bekerja, ini pemirsa kelihatan ya. Ini banyak sekali bentuknya sama. Kenapa sama? Karena ada rumusnya. Ada rumusnya. Gitu, Bu ya? Iya. Iya. Wah, ini udah bagus sekali. Jadi setiap anak-anak yang Satu kelompok. iya botolnya nggak kepakai, Iya. dikumpulin buat minum, dibikin kayak gini, Bu. Jadi ada ini satu kelompok, Pak. Iya. Jadi dia beli satu kardus, Iya. kemudian simpan di kelas. Waktu mau minum situ kembalikan Ambil lagi. lagi ya? Begitu, Oh, gitu. wah. Terserah, yang penting bekas itu Bekas kan ya? sama, Iya. walaupun bagus gitu dari dia. Iya. Dan ini memang minuman air mineral ini tiap hari dipakai terus kan, maksudnya diminum terus gitu, gitu. ya. Iya, dikumpulkan Dikumpulkan, gitu. ya. Iya. Nah, ini pemirsa bagus sekali ya. Memang air mineral ini tiap hari dipakai oleh siapapun gitu. Dan biasanya kan orang setiap pakai langsung dibuang begitu aja itu. Ini di SMP 2 Susukan Lebak ini dikumpulkan jadi satu, dibikin satu karya menjadi lampion yang besar-besar sekali. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Mari. Oh ya, Bu, ini saya jadi kepikiran tadi Ibu katanya kan di SMP ini guru-gurunya suka makan-makan tuh, Bu. Ya, Terus ya, ada botol yang dipakai ulang lagi. Iya. Itu kan karena botol itu kalau dijual nggak laku ya, Bu? Aku ini saya juga agak bingung bagaimana kan botol-botol itu yang tadi saya katakan Iya. bahwa kami di sini sering makan-makan itu Iya. kan ada botol-botol yang ABC, kemudian yang sirup Yang nggak lah. dipakai, ya, Iya, sirup. karena dijual juga enggak ini, jadi ditumpukan begitu aja. Iya. Apakah bisa disarankan bisa Nah, dibuat apa? gitu ya? Iya. Mas. Iya. Nih pemirsa, kita punya tantangan di SMP ini ya. Ibu-ibu dan teman-teman guru sekolah suka makan-makan, botol sirupnya itu nggak dipakai, dijual nggak laku. Sementara ini paling digunakan buat dipakai minum lagi, Bu ya. Iya. Ini kita coba di episode kali ini tantangan baru, botol-botol yang tidak dipakai itu dan tidak laku dijual, kita buat apa hari ini? Mari kita bikin. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Halo pemirsa, kembali lagi bersama Cirebon Katon Bersih. Ya, saat ini saya sedang berada di SMPN 2 Susukan Lebak. Ya, karena sampah organik tidak hanya plastik-plastik, styrofoam dan kertas yang bisa didaur ulang, akan tetapi kaca-kaca, botol beling juga bisa didaur ulang. Ya, di sini kita akan membuat pot, ya. Pot hiasan tanaman hias dari botol. Apa saja bahannya? Di sini sudah disiapkan, ada botol beling, ada kikir, ada lilin, korek, amplas, lap, dan di sini ada tali dari kulit. Ya, ada juga bensin, air, dan media tanam. Langsung saja yang pertama, ya, kita ambil botol. Ini dengan teknik menggunakan kikir ya.
mematahkan botol dengan kikir. Kita harus berhati-hati ya, karena ini sangat tajam. Ini teknik memotong botol dengan kikir. Ada juga dengan cara kita ikat ya. Kita siapkan tali atau biasa kita sebut benang kasut untuk mengikat ke botol. Kemudian kita ikat melingkar dengan tambang atau tali secukupnya. Kalau sudah kita gunting, kita siapkan apinya. Kita nyalakan api. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bensin ya, teman-teman. Botol ini diberi bensin. Setelah itu kita bakar. Seperti ini. Kita biarkan. Setelah apinya padam, kita langsung masukkan botol atau celupkan ke dalam air. Nah, seperti ini, maka akan patah. Nah, apabila botol sudah terbelah menjadi dua, ya kita akan siapkan amplas untuk menghaluskan bagian ini tepi-tepi botol ya pemirsa. Oke, kita mulai di amplas. Seperti ini pemirsa. Yang sudah halus. Seperti ini. Termasuk bagian atasnya ya bisa juga kita manfaatkan untuk pot gantung di depan rumah kita. Kita bersihkan dulu. Ya, jadi semua botol bisa dimanfaatkan. Ya, kalau sudah halus kita lap atau bersihkan. Seperti ini jadinya. Kemudian untuk mempercantik kita tambahkan tali ya. Boleh dengan tali dari karung goni ataupun di sini yang saya bawa tali dari kulit. Ya, ini sama dari limbah juga, limbah kulit. Kita beri tali bagian bibir botolnya untuk mempercantik. Ya, kita siapkan tali dari karung goni atau tali apa saja yang ada di rumah Bapak Ibu ya. Ya, apalagi saat bulan puasa ya, biasanya kita banyak sekali mengkonsumsi sampah dari botol. Kita sering sekali beli sirup untuk digantung. Apabila gantungan sudah selesai, kita masukkan media tanamnya. Masukkan tanah secukupnya. Ya, seperti ini. Sangat simpel dan mudah untuk dipraktekkan Bapak Ibu di rumah. Ini dia sampah dari botol ya atau kaca yang bisa kita manfaatkan atau daur ulang. Ayo, Cirebon kapan bersih he, peduli sampah itu
keren. Sampahmu tanggung jawabnya, sampahku tanggung jawab. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, kita sekarang di penghujung episode ya. Sudah 20 SMP kita berkeliling berkarya terkait dengan pemanfaatan limbah anorganik. Ada dari batu dibikin wall decoration, CD bekas dibikin mozaik, limbah batik dibikin bros, plastik kita lebur dibikin tatakan gelas. Sudah banyak ide-ide terkait dengan pemanfaatan limbah anorganik. Jadi memang challenge kita di sini itu bagaimana setiap sekolah itu memiliki kekhasan tersendiri gitu. Contoh lain misalkan di salah satu SMP Weru bikin baju karnaval dari limbah plastik gitu. Itu memang mempunyai daya tarik tersendiri. Bagaimana limbah itu tinggal kita pikirkan, kita desainkan sedemikian rupa gitu supaya terlihat lebih menarik dari hanya sekedar dibuang begitu saja. Bahkan ada satu SMP juga itu bisa buat alat musik gitu, botol-botol bekas dikasih air dengan ilmu bunyi gitu ya, menjadi not-not yang baik. Itu juga merupakan challenge tersendiri memanfaatkan limbah anorganik. Nah, di SMP 2 Susukan Lebak ini karya terakhir kita di tahun ini bagaimana kita manfaatkan botol ya. Botol itu udah nggak dipakai gitu. Ibu guru di sini sering ada tamu makan-makan, beli sirup gitu. Sirupnya udah habis, botolnya nggak dipakai. Nah, botol ini ternyata tidak laku di pasaran. Beda kayak botol kecap gitu. Botol kecap tuh laku di pasar. Ini akhirnya kita kepikiran bahwa daripada dibuang begitu saja gitu, kita buat satu karya itu dari limbah. Cuman tantangannya ini kan botol nggak bisa serta-merta langsung dipakai ya. Harus kita potong dulu, kita buat seperti ini. Nah, ini tinggal memerlukan ornamen-ornamen lain gitu, kayak tali-tali seperti ini, mempercantik aja gitu. Jadi nggak sesusah yang dibayangkan gitu ya kita memanfaatkan limbah itu. Bahkan yang effort kecil aja bisa gitu, dengan sedikit estetika gitu. Kita hanya kasih batu-batu aja, kasih media tanam gitu, nggak perlu diapa-apain juga. Kalau dibuat seperti ini udah cantik sekali. Ini memanfaatkan botol yang dia tembus pandang gitu, batunya diekspos gitu di dalamnya. Jadi kami memang tidak membuat sesuatu yang rumit gitu. Karena kalau misalkan berkarya dengan kerumitan yang tinggi, masyarakat juga malah akan susah untuk meniru gitu. Dan ini diharapkan bisa ditiru dengan mudah oleh masyarakat. Jadi kalau ketemu barang-barang yang betul-betul bekas itu, ya gunakan, manfaatkan sebaik mungkin, semudah mungkin, dan semanfaat mungkin. Semoga acara Cirebon Katon Bersih Road to School selama ini, karya-karyanya, cara-caranya bisa bermanfaat buat pemirsa sekalian, baik yang melihat saat ini atau suatu saat nanti gitu. Paling tidak
kita berupaya menjaga bumi ini supaya tetap lestari, supaya tetap indah, jauh dari limbah yang tidak terpakai, yang harusnya bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tidak bisa hilang, kita manfaatkan menjadi barang yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya untuk kelas, sekarang kan P5 sudah kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7 itu adalah tentang penghijauan. Untuk kelas 8 itu yaitu diantara pemanfaatan limbah itu yang dari plastik, minuman plastik itu dijadikan lampion. Tetapi yang lebih menarik lagi, kami sudah berkoordinasi atau minta atau kepikiran dengan lingkungan hidup, kami mempunyai yang lebih. Artinya yang sudah kami laksanakan bahwa kami melihat guru-guru kami atau teman-teman kami sering makan, kemudian diantaranya minuman artinya botol-botol dari ABC, dari apa itu tidak laku, makanya kami memanfaatkan yang lebih. Alhamdulillah tadi sudah dengan LH kami diantaranya ini pemanfaatan botol yang tidak terpakai. Mudah-mudahan yang akan datang itu pemanfaatannya lebih dari ini. Ini yang sudah kemungkinan mungkin ada pemanfaatan diantaranya juga pot gantung, kemudian bisa untuk minum gelas bisa dijadikan seperti itu, Pak. Untuk ke depan insya Allah ada inovasi-inovasi yang lain lebih dari ini. Kalau kendala pasti, Pak, karena ini juga pemanfaatan ini pembuatannya yang alat-alat sederhana saja, tidak mungkin yang lebih ini lagi. Mungkin untuk pembuatan gelas kan harus lebih halus, makanya ini tidak ada alat-alat yang lebih gitu, yang lebih ini hanya untuk alat yang sederhana sekali. Makanya untuk sementara ini dulu, mungkin untuk lebih ini lagi inovasi atau inovasi yang lain yang akan datang, insya Allah. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh